Kemudian keluarga kita perlahan akan merelakan kita, perlahan akan melupakan kita. Teman-teman dekat yang sebelumnya bersedih dengan ditinggal oleh kita, maka perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit, mereka akan mulai berbahagia kembali. Maka kita akan dilupakan oleh dunia, sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin dimanapun kalian berada, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kautsar ayat yang ketiga, Inna syani'aka huwal abtar, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memusuhimu, orang-orang yang membencimu, dialah orang yang abtar, dialah orang yang terputus. Apa makna dari abtar di sini? Maknanya adalah terputus. Ya, karena ayat ini turun tatkala Nabi Muhammad SAW beliau ditinggal mati oleh anak laki-lakinya. Ada yang menafsirkan saat itu beliau ditinggal mati oleh Qasim, ada juga yang menafsirkan beliau ditinggal mati oleh Ibrahim. Nah, abtar di situ maknanya adalah terputus, maksudnya adalah terputus dari penyebutan. Namanya akan tidak lagi disebut ketika ditinggal mati oleh anaknya, terlebih ketika ditinggal mati oleh anak laki-lakinya. Karena orang-orang Arab mereka sangat menjunjung tinggi tentang nasab. Nama-nama mereka biasanya akan terabadikan di dalam nasab. Ya. Misalkan Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, itu sampai ke atasnya. Berbeda dengan kita orang Indonesia, paling mentok sampai kakek itu sudah lupa nama yang di atas-atasnya. Tapi berbeda dengan orang-orang Arab. Mereka sangat ingat dengan nama-nama orang-orang tua mereka. Nah, ketika seorang itu ditinggal mati anak laki-lakinya, maka orang-orang Arab mengatakan dialah orang yang abtar. Namanya tidak akan disebut-sebutkan lagi. Sudah berhenti sampai situ. Akan tetapi Allah Ta'ala membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang abtar, orang yang terputus, ya. Dan sampai sekarang nama beliau terus disebut oleh jutaan kaum muslimin di dunia. Ada yang menyebut-nyebut nama beliau sebagai sebuah syahadat, ada yang menyebut nama-nama beliau, ada yang menyebut nama beliau dengan sholawat, ada yang menyebut nama beliau dalam sholat dan yang lain-lain. Ya, Allah Ta'ala membantah tuduhan orang-orang Quraisy pada saat itu bahwasanya nama Nabi tidak akan disebut-sebut lagi, tapi Allah membantah bahwasanya hari ini jutaan umat manusia, ribuan umat muslim menyebut-nyebut nama beliau. Nah, dari ayat tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa ada dua kemungkinan ketika kita meninggal dunia. Kemungkinan pertama, maka kita akan dilupakan oleh manusia. Ya. Setelah kita meninggal, setelah kita dikuburkan, maka saat itu perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit, keluarga kita akan membagi harta warisan kita. Kemudian keluarga kita perlahan akan merelakan kita, perlahan akan melupakan kita. Teman-teman dekat yang sebelumnya bersedih dengan ditinggal oleh kita, maka perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit, mereka akan mulai berbahagia kembali. Kerjaan yang kita tinggalkan sedikit demi sedikit akan digantikan oleh orang lain. Peran yang kita lakukan di dunia sedikit demi sedikit akan digantikan oleh orang lain. Maka kita akan dilupakan oleh dunia sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Maka ada sebuah perkataan menarik. Lau alim tasir ata allati sayansaka bihan nasu ba'da mautik falan ta'isha li'irdai ihdasi wallah. Yang artinya, seandainya engkau mengetahui seberapa cepatnya manusia akan melupakanmu setelah kematianmu, maka niscaya engkau tidak akan hidup untuk mencari ridho siapapun kecuali ridho Allah Ta'ala. Begitu cepatnya manusia akan melupakan kita. Maka sia-sia ketika kita hidup hanya untuk mencari ridho manusia. Karena ketika kita meninggal, maka manusia akan cepat melupakan kita. Maka tujuan kita hanyalah mencari ridho Allah Ta'ala. Itu kemungkinan pertama, kita akan dilupakan. Kemungkinan yang kedua, maka nama kita akan mengabadi di dalam kenangan orang-orang. Nama kita akan tercantum di dalam ingatan sejarah.
Hari ini nama Muhammad SAW tercantum di dalam Al-Quran, disebutkan oleh jutaan kaum muslimin di seluruh dunia, dipelajari oleh berbagai orang dari seluruh penjuru dunia. Sama halnya dengan Abu Lahab. Hari ini namanya juga tercantum di dalam Al-Quran, namanya juga dipelajari oleh berbagai orang di seluruh dunia. Tapi apa yang membedakan? Nabi Muhammad SAW namanya tercantum indah di dalam Al-Quran dengan sejarah yang baik, dengan pencapaian yang baik, dengan akhir yang baik. Sedangkan Abu Lahab namanya tercantum di dalam Al-Quran, tapi karena keburukannya. Namanya tercantum di dalam Al-Quran, tapi karena keburukannya. Namanya terabadikan di dalam sejarah, tapi karena keburukan dan akhir yang buruk. Hari ini nama Musa tercantum di dalam Al-Quran, tercantum di dalam sejarah, disebut oleh ribuan orang yang membaca sejarahnya. Sama halnya dengan Fir'aun. Hari ini namanya juga mengabadi di dalam sejarah. Tapi apa yang membedakan? Kalau Nabi Musa itu terkenal akan kebaikannya, namanya abadi di dalam sejarah karena kebaikannya, karena perjuangannya. Sedangkan Fir'aun hari ini namanya terabadikan di dalam Al-Quran, di dalam sejarah karena keburukannya. Maka begitulah kawan-kawan sekalian, ketika kita meninggal, maka kita akan dilupakan atau kita akan menjadi kenangan. Kalau kita menjadi kenangan, maka pastikan yang dikenang dari kita adalah kebaikan, bukan keburukan. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.